Yang pertama adalah plot twistnya yang gue bilang agak kurang greget sih. Oke, selamat datang di WV Corner. Gue Dian Wiji, dan konten kali ini gue akan membahas salah satu serial Netflix yang cukup populer di tahun 2020 ini, yaitu adalah Lock and Key. Nah, oke, jadi sebelum gue bahas serial ini, ada iklan dulu sebentar yang mau lewat. Halo semuanya, aku Keisha. Terima kasih sudah menonton WV Corner. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga. Oke, selamat datang kembali, selamat bergabung di WV Corner. Buat kalian yang baru menemukan channel kami juga punya akun Instagram yang cukup aktif ya, di @wvcorner.official. Kalau mau lihat akun Instagram gue pribadi juga boleh di @dianwj_, atau langsung aja kalian klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah untuk menemukan akun sosial media kita di Instagram. Oke, jadi di edisi kali ini gue akan coba mereview secara singkat tentang serial Netflix ya, yaitu ada Lock and Key. Ini masih tergolong cukup baru karena baru rilis 7 Februari kemarin ya, dimana ini baru season pertama, memiliki total episode sebanyak 10 episode, dan dia masing-masing episodenya berdurasi sekitar 45 menit. Nah oke, jadi Lock and Key ini diangkat dari graphic novel ya, semacam komik graphic novel. Itu seperti halnya I Am Not Okay With This dan juga The End of the F World ya, serial Netflix juga diangkat dari graphic novel. Ini graphic novel berjudul sama, Lock and Key, karangan dari Joe Hill, yang dimana series ini bergenre drama fantasi supernatural horror. Ya, ini agak menarik nih, nanti gue bahas soal itu ya. Terus juga ya, yang khas dari serial ini adalah dia penuh dengan misteri dan teka-teki, dan kalau gue pribadi menangkapnya, serial ini memiliki nuansa mirip seperti Harry Potter digabung dengan Stranger Things. Nah oke, jadi itu salah satu gambaran besar gue tentang serial Lock and Key ini. Untuk cerita singkatnya, secara garis besarnya aja, gambaran besar untuk cerita Lock and Key ini berkisah tentang seorang keluarga ya, terdiri dari 4 orang, yaitu adalah satu orang tua tunggal nih, seorang ibu bernama Nina Locke. Nina Locke ini punya 3 orang anak. 3 orang anak ini adalah Tyler, terus juga ada Kinsey, dan juga Bodhi. Nah, mereka ini baru pindah dari satu kota tempat mereka sebelumnya, pindah ke kota baru, yang dimana mereka itu bertujuan pindah itu untuk move on gitu, karena sosok suami dari Nina Locke ini, ayah dari 3 anak tadi itu ada Randall Locke, itu baru tewas dibunuh oleh muridnya sendiri. Nah, karena mereka ingin move on, itu ingin mengatasi trauma atas kematian dari sang ayah, mereka pindah ke kota baru. Mereka tinggal di sebuah rumah yang dinamakan Key House. Nah, jadi rumah ini merupakan rumah warisan turun-temurun nih dari keluarga si Randall Locke ini, keluarga ayahnya, di mana sebelumnya ini dijaga dan dirawat oleh adik dari Randall Locke. Nah, jadi sekarang keluarga ini berempat pindah ke rumah Key House ini. Nah, di Key House ini itulah muncullah berbagai misteri dan teka-teki yang akhirnya dihadapi oleh keluarga Locke ini ya. Yang dimulai dari yang paling kecil tuh si Bodhi, dia menemukan sebuah kunci yang dimana kunci ini memiliki kekuatan ajaib gitu, kekuatan magic. Dan ternyata nggak cuma satu kunci, ternyata ada banyak kunci di rumah itu yang merupakan bagian dari pentingnya cerita Lock and Key ini, yaitu adalah kunci ajaib itu. Kunci ajaibnya ini macam-macam kekuatannya, kayak ada yang bisa jadi kayak pintu kemana saja gitu, begitu kuncinya dibuka ke pintu. Terus juga bisa juga jadi bahkan ngebuka isi pikiran ya, kita masuk ke pikiran kita sendiri atau pikiran orang. Terus juga ada juga kayak kunci ini bisa ngebuka sebuah kotak musik, dan kita jadi bisa mengendalikan orang sesuai dengan kehendak kita. Jadi macam-macam kuncinya di sini, dan bahkan dari info yang gue cari dari sepanjang satu series ini, 10 episode nih, itu belum mencakup semua kunci yang ada yang pernah diceritakan di graphic novelnya. Jadi untuk season berikutnya bakal lebih banyak lagi kunci-kunci ajaib yang kita nantikan lah, seperti apa lagi nih pengemasan ceritanya gitu. Tapi di situ pula lah, karena ada sebuah kekuatan ajaib seperti halnya cerita-cerita lain pada umumnya, pasti ada sosok antagonis, sosok yang jahat yang menginginkan kekuatan tersebut. Dalam hal ini ada sosok perempuan ya, bernama Dodge, yang dimana dia di sini menjadi sosok antagonis yang menginginkan kunci-kunci tersebut gitu. Jadi disinilah konfliknya dimulai antara keluarga Locke dan juga si Dodge ini gitu, yang sebagai sosok antagonis.
Kita langsung ke kesimpulannya. Untuk plus minusnya sendiri dari serial ini menurut sudut pandang gue pribadi ya, yang sudah menonton 10 episodenya. Kita mulai dari minusnya dulu. Yang pertama adalah plot twistnya, yang gue bilang agak kurang greget sih plot twistnya di ending ya, terutama yang di ending itu di episode terakhir, yang dimana harusnya ini bisa jadi wah, penonton kaget banget nih dengan plot twistnya, tapi ternyata ada satu scene lah bisa dibilang yang mematahkan itu, jadi gampang ketebaknya. Jadi gua rasa bahkan ada beberapa hal lain yang plot twist lain yang gak cukup ketebak sih. Jadi gua rasa untuk di season berikutnya kalau ini misalnya lebih dibikin lebih misterius bakal lebih keren sih. Terus juga yang berikutnya adalah banyak adegan-adegan yang cringe gitu, karena ini drama ya. Secara overall ini ada unsur drama remajanya cukup banyak, tapi gua rasa cukup banyak adegan yang cringe yang kalian bakal temuin sendiri ketika sudah nonton serial ini. Terus juga yang terakhir ini yang paling jadi garis besarnya sih menurut gue, ini kan katanya genrenya horor gitu, tapi gue nggak merasakan suasana mencekam horornya itu loh. Bahkan ini tergolong sangat-sangat family friendly lah gitu untuk anak-anak gitu. Kayaknya horornya tuh kentang banget, tanggung banget, dan gue ngerasa kalau ini dibuat lebih dark, bahkan katanya di graphic novel itu dark banget ya, pasti bakal lebih pecah nih. Tapi ya mungkin nanti segmennya lebih diarahkan ke remaja dan anak-anak, kita nggak tahu, kita lihat nanti season 2-nya. Oke, tapi selain itu juga banyak nilai positifnya, nilai plusnya yang gue tangkap dari serial ini. Yang pertama itu adalah visual efeknya yang keren banget. Gue bilang ini, gue sampai lupa kalau ini hanyalah sebuah series yang dimana budgetnya pasti nggak sebesar film-film yang tayang di bioskop, dan itu karena ini kunci ajaib yang menghasilkan kekuatan-kekuatan yang pastinya membutuhkan CGI dan visual efek, ini ditampilkan dengan sangat bagus banget. Makanya tadi gue bilang ini kayak ada nuansa Harry Potternya gitu. Terus lanjut ke yang ke berikutnya, nilai positifnya adalah potensi ceritanya banyak banget yang bisa dikembangin untuk season-season berikutnya. Jadi gue rasa ini udah dikonfirmasi bakal ada season 2, dan gue rasa season 2-nya bakal banyak dinantikan juga sih, karena endingnya kan agak menggantung season pertama. Jadi season 2-nya gue rasa mudah-mudahan bisa lebih pecah lagi ya, karena potensi ceritanya begitu luas. Yang terakhir itu adalah penokohan yang porsinya pas ya. Di sini masing-masing tokoh karakternya kuat, dibuat ceritanya dimana masing-masing porsi waktunya pas dan pengembangan ceritanya tepat gitu. Jadi itu yang bikin gue, salah satu hal yang gue suka juga dari series ini. Oke, jadi sekian itu aja. Kalau gue pribadi ngasih series ini skor 70/100. Oke, jadi sekian itu aja serial Lock and Key review dari WV Corner. Gue Dian WJ, terima kasih sudah menonton konten ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.